kemudian kompetensi akademik ya, biasanya kompetensi akademik dan kompetensi bidang. Sekarang mari kita perkenalkan ya, cuma ini di kelas kembali saja terkait dengan kompetensi sosial dan emosional. Kenapa? Karena sekarang ini yang kita hadapi adalah anak-anak milenial. Jadi murid-murid kita itu generasi milenial, mungkin berbeda cara pendekatannya, penanganannya dengan anak-anak yang beberapa tahun yang lalu. Makanya ini tadi itu banyak masalah. Ini termasuk kenapa? Ya, karena yang kita hadapi beda. Yang kita hadapi itu adalah anak-anak yang melek dengan teknologi informasi. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu guru harus terbuka dengan kritis. Tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Gunakan nalar berpikir lambat di kala itu. Artinya apa? Kalau ada masalah, langsung memutuskan. Tidak, dipikir dulu. Baik grupnya tentunya. Nah, jadi begitu. Intinya, maka ini kompetensi sosial dan emosional. Nah, ini ada 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu yang wajib kita pahami. Ini dari kata-katanya saja saya yakin bahwa Ibu bisa meraba sendiri. Satu adalah kesadaran diri. Kesadaran diri. Yang kedua adalah manajemen diri. Bagaimana kita memanage diri kita. Kemudian kesadaran sosial ini juga sangat penting karena di era abad ke-21 ini konon kompetensi yang sangat membantu kita apa namanya kompetensi kolaboratif. Kalau orang sudah bisa kolaborasi dengan berbagai karakter orang lain, berbagai aneka ragam orang lain, kita bergaul yakin dia akan menjadi kira sekali. Kemudian ya ini termasuk keterampilan berelasi. Kemudian karena kita sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita harus mempunyai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini terkait tadi. Kalau ada permasalahan jangan langsung kita memutuskan. Kita pikir dulu. Kita ambil nafas dulu. Itu pokoknya. Nah ini definisi dari kompetensi sosial dan emosional itu ini. Kalau kita baca saja saya kira Bapak Ibu sudah paham. Ini sebenarnya kalau latihannya ada, praktisnya itu ada, latihannya itu ada. Ini bisa dilakukan kepada murid-murid kita, Dan ini bisa digunakan di semua lingkungan, dan hanya di lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah kesadaran diri. Apa kesadaran diri? Adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri. Nah ini harus paham terhadap emosi diri sendiri. Kalau saya itu emosinya meledak-ledak, ya kudu dimanage ini. Kemudian perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks itu. Kemudian manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran dan perilaku diri secara efektif. Nah, kita harus mengelola secara efektif. Pasnya bagaimana itu yang tahu diri kita sendiri. Kemudian kesadaran sosial. Bagaimana kita itu bisa berempati. Nah ini, mari kita berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konsep yang berbeda-beda. Nah ini, berempati tidak pilih-pilih, Jadi keanekaragaman global. Kemudian keterampilan berrelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif saling mendukung. Jadi ini apalagi dalam satu unit kerja, satu sekolahan, maka kita harus suportif saling mendukung, kemudian mempertahankan hubungan yang sehat. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ini tidak hanya kita memimpin pembelajaran, kita memimpin kelas, kita memimpin diri sendiri.
Kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis. Kalau dengan sering mendengar kata well-being, itu adalah artinya akan kesejahteraan secara psikologis. Dari ayat ini, siswa yang well-being itu siswa yang main-main. Ya, diri sendiri, masyarakat dan kelompok. Nah, ini stretching. Nah, ini maksudnya ini saya sampaikan ini bisa dibacakan juga sedikit aja. Nah, ini yang paling simpel dalam kita mengendalikan emosional, biar kita kalau ada nggak langsung emosi, maka ini ada teknik, ini teknik stop. Teknik stop. Stop apa? Berhenti sejenak. Stop ini berhenti sejenak. Ambil nafas dalam. Anda sadar pada tubuhnya dan perasaan, pikiran dan lingkungan. Selesai, lanjutkan. Nah, ini bisa dilakukan tidak hanya guru, siswa juga. Siswa ini kadang-kadang komunikasi lain dan stabil. Bisa dilaksanakan. Bisa disimak video ini dengan menit. Nanti kita coba praktekkan yang stop aja. Ini adalah yang sederhana untuk membangun kondisi berkepada yang baik atau mindfulness. Tapi hari ini digunakan stop. Jangan berhenti, mengamati apa yang terjadi kalau tidur, perasaan, emosional. Yang pertama, ketika begitulah dengan posisi tegak, tidak menyebut, selalu ketakutan. Dengan jalan berjalan ini bersama. Letakkan kedua tangan sambil pada kaki. Naikkan dengan rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Silakan berjalan atau sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung. Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Rasakan sebanyak 2 kali. Rasakan
mengulangi sebelum menggunakan perlahan mengembalikan pikiran Anda pada masa anak untuk lepas untuk menata lingkungan yang baru. Amati dengan merasa bebas. Amati dengan merasa bebas. Amati dengan menggunakan yang paling tepat untuk keadaan saat ini. Nanti menggunakan silakan dan juga melalui aktivitas Ya, ini adalah melatih bagaimana kalau situasi kita itu pada situasi yang tidak tenang, kemudian ada banyak permasalahan, kita bisa ambil nafas dalam-dalam dulu, kemudian teknik seperti ini kita bisa mengembalikan fokus. Oke. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita coba teknik tadi ya. Ya, coba silakan duduk dengan senyaman-nyamannya. Silakan duduk dengan senyaman-nyamannya. Silakan kaki menyentuh lantai, kaki menyentuh lantai, kaki menyentuh lantai. Kemudian tangan bisa di atas meja, bisa di atas paha. Silakan. Sudah ya, siap ya. Coba mohon untuk dirasakan. Ketika mundur, stop, nanti mata terpejam, kemudian ambil nafas ya. 3, 2, 1, mata terpejam, silakan. Ambil nafas dalam-dalam sampai perut. Kemudian rasakan pada posisi Anda, rasakan sekelilingnya. Dengarkan suara-suara yang terdekat, kemudian sampai yang terjauh. Sambil melepaskan nafas, rasakan udaranya. Nafas keluarkan pelan-pelan. Kemudian sekali lagi ambil nafas dalam-dalam. Sampai perut. Rasakan sekelilingnya. Dengarkan suara yang terjauh maupun yang terdekat. Rasakan hangatnya lantai. Lepaskan nafas dengan pelan-pelan. Sambil rasakan situasi sekitar Anda. Selesai, silakan. Bagaimana perasaannya? Nah, saya yakin itu pasti enak dan rileks, emosi kita pasti akan stabil. Apa yang Anda rasakan? Emosi kita akan stabil. Nah, ini hanya cara latihan, banyak sebenarnya metode-metode untuk melatih kompetensi emosional ini. Nah, kalau yang ini adalah kompetensi sosial yang mestinya bisa dicoba untuk dilatihkan pada anak-anak. Ini, ya. Jadi suatu saat ini mungkin pelajaran bahasa Indonesia paling cocok, tapi pelajaran lain juga nggak apa-apa. Ya, murid secara berpasangan melakukan wawancara. Jadi kalau kita amati generasi sekarang itu sudah fokusnya
50% lebih ke HP. Kadang-kadang berbincang-bincang santai dengan teman-teman itu kadang-kadang saya jarak. Maka sekarang itu perlu gratis juga. Dan kita latih. Contohnya saya menemui di kelas tekniknya masih dulu itu antaranya Indra dan Justin itu kenapa mereka selalu disisih? Karena memang kurang bisa bergaul. Maka beberapa kali saya coba, bahkan saya di depan waktu pagi itu menjemput anak-anak itu, Indra itu teman-temannya datang saling gitu ya. Indra itu mikir siapa Indra? Harus saling, harus mau saling. Besoknya lagi melipir lagi. Kemudian setelah ketiga itu baru mau. Artinya apa? Anak-anak ini memang potensi sosialnya kurang, jadi kompetensi sosialnya kurang. Nah, ini saya takutnya ini kalau kita biarkan nanti ada hubungan dibully dan sebagainya, ada bullying. Nah, ini tolong Bapak Ibu yang bermanfaat. Ini salah satunya bagaimana. Nah, ini ambil mungkin beberapa menit. Dulu berbicara, yuk Mas, kalau perlu nanti kita pilihkan sementara satu batu. Ayo sekarang berbincang yang hangat dengan kilometer. Coba pengalaman menarikmu, atau mereka akan bercerita, saling bercerita. Nah, itu berarti sudah ada interaksi sosial yang bagus. Nah, kadang-kadang punya kecenderungan seperti Indra itu terus sama Justin, gak masalah. Coba Indra sama siapa itu, Ruli misalkan. Nah, ini permasalahan yang sepele sebenarnya, tapi ini sangat penting bagi murid-murid kita, karena yaitu tadi kadang-kadang mereka sulit untuk bersosialisasi. Main HP-nya kenceng, sosialisasi ke lingkungan dan teman-temannya akhirnya berkurang. Seperti itu bisa dicobakan. Ya, saya kira itu salah satu contoh bagaimana kita membangun kompetensi sosial pada anak-anak, termasuk kalau Bapak Ibu guru sih sudah, saya kira sudah. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih untuk sedikit sharing tentang kompetensi sosial, dan kali kita stop kembali. Nah, ini ambil dulu. Stop tadi apa? Stop. Berhenti. Sudah. Oke. Kemudian take a breath. Ambil nafas dalam-dalam sampai perut. Rasakan udaranya. Kemudian rasakan suasananya. Oke. Kemudian lepaskan pelan-pelan, rasakan udara yang mengalir. Rasakan situasi yang ada. Kemudian amati sensasi pada tubuh, rasa durian dan lingkungan. Selesai dan lanjutkan. Oke, siap, kita mulai. Stop kembali. Yang belakang yang tadi belum mencoba, jadi stop ini berhenti. Sudah, ya kan? Lepaskan semuanya. Kemudian ambil nafas, rasakan udara yang masuk, rasakan sensasinya. Kemudian lepaskan pelan-pelan, rasakan 2 kali. 1 lagi, ambil nafas kembali. Oke, siap? Oke, silakan. 1, 2, 3, stop. Bisa. Ambil nafas. Gerak-gerak, rasakan.
Mata terpejam. Rasakan. Kemudian lepas pelan-pelan. Rasakan sensasinya. Sekali lagi ambil nafas dalam-dalam lagi. Rasakan. Keluarkan pelan-pelan, rasakan. Selesai. Rasakan bedanya. Jadi kalau suatu saat kondisi stres, kondisi tertekan, stop, ambil nafas. Kemudian nafas. Apalagi situasi yang emosional, yang tegang, ini bisa dilaksanakan pada situasi apapun, bulan dan apa. Kayak teman kan bercerita, benar kan? Kemudian kegiatan apa yang membuat kamu semangat? Kamu udah kali kegiatan kamu semangat. Terus hal apa yang paling membuat kamu sedih akhir-akhir ini? Itu tadi ditanya. Yang masuk kalau apa? Berarti bagaimana cara kamu menghadapinya? Nah, nanti kalau bertambah boleh, silakan dapat pertanyaan lain sesuai keinginan boleh. Seperti itu nanti. Sudah paham ya? Pak. Oke. Oke. Sekarang saling berhadapan-hadapan. HP-nya dimasukkan semua bisa ini tidak bahasa Inggris. Silakan cerita dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Inggris. Silakan dimasukkan. Sudah berhadapan? Sudah? Siap? 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 Mulai dari yang kanan ke kiri dulu. Dari kanan dulu, yang kanan dulu. Tanyakan. Mulai nomor 1, pengalaman menarikmu yang lucu, menegangkan, mengharukan. Silakan tanyakan pada teman 1, 2, 3, go. Ayo. Nah. Lama mati. Terus hari ini makan belum selalu ya. Cerita, cerita. Sekarang pertanyaan nomor 2. Tanyakan tokoh idola dan mengapa. 1, 2, 3.
Sekarang pertanyaan nomor 3. Kegiatan apa yang membuat kamu bersemangat? Silakan tanyakan. Bukan saya yang tanya, tanyakan kepada temanmu. 1, 2, 3, yuk. Oke. Dia mau bebek tak suka. Sudah? Sekarang nomor 4. Hal apa yang paling membuat kamu senang dengan ini? Jawabnya, maksudnya agak panjang, gak mau begini. Silakan yang tanya, kamu bukan saya pada temanmu. Itu kan dari 3. Yuk. Apa yang mancing atau juara? Ini komunikasinya 2 orang. 2 orang. Gak usah melibatkan teman yang lain. Dilanjutkan, bagaimana cara kamu menghadapinya? 1, 2, 3, silakan. Oke, jelas. Aplikasi itu menghadapinya. Kalau dirasa diperlukan, silakan buat pertanyaan tambahan nomor 6. Lanjutkan. Langsung dilanjut. Silakan. Apa nih kami kira itu? Ayo. Pasti sudah bumi. Ini malu. Lewat stop. Oke, kalau sudah sekarang ganti ya. Kalau tadi yang sekarang teman yang sebelah kiri ya tanya. Ayo. Satu, atau yang lucu atau yang menggarukan silakan. 1, 2, 3, go. Sekali lagi komunikasinya 2 orang, nggak usah melibatkan teman lain. Ada 2 orang banget Oke, oleh.
satu, tiga. Toko itu bilang Sekali lagi, komunikasi dua orang, jangan melibatkan yang lainnya. Dan apa buat kamu? Berikutnya, kegiatan apa yang membuatmu bersemangat? Akan cerita. aku Selanjutnya, hal apa yang paling membuat kamu sedih akhir-akhir ini? Seperti tadi, ini akan banyak kamu mau seperti curhat. Terus dilanjutkan bagaimana cara kamu menghadapinya? Yuk, 1, 2, 3, silakan. Banyak kamu mau ini curhat. Sekali lagi komunikasi hanya 2 orang, tidak usah melibatkan yang lain. terus cara untuk mengatasinya gimana? Aku bunuh diri ya boleh, monggo. Menghadapinya setelah Weekend. mampu. Yang juga bisa dilanjutkan pertanyaan tambahan. Tambahan. Nah, ini di sekolah sudah rapi loh. Sudah? Kalau sudah, dari latihan ini supaya bisa kita ambil pelajaran bagaimana ini adalah latihan bagaimana melatih keterampilan kita bersosialisasi, bagaimana berbicara dengan orang lain, bagaimana kita nggak bernilai. Hargailah teman Anda berbicara sebelum selesai, asalkan tidak terlalu panjang ya, itu jangan diselang. Tempatkan diri kamu pada orang yang kamu ajak berbicara. Yakin kamu nanti diterima di masyarakat. Jadi tahu sopan santun, apalagi kepada yang lebih tua, bagaimana berbicara kepada orang yang lebih tua.
kepada teman sebaya. Dan kepada adik-adik kamu juga jangan arogan, ya. Tempatkan diri kamu pada orang yang kamu ajak bicara. Oh, tes. Nah, berbicara apa hal yang kamu perlukan tentang diri kita bertanya apa yang menarik dan sulit untuk kamu menemukan. Nah, ini karena kadang-kadang kamu itu ada satu hal yang tidak bisa kamu ungkapkan. Apa yang ada dalam pikiranmu ketika menjawab? Bagaimana menurutmu? Oh, ada kamu. Apa perasaan dan emosi yang kita? Ini suatu saat bisa kamu praktekkan. Artinya tidak bisa seperti ini. Berjalan apa adanya. Nanti teman Anda berbicara dan saat kamu berbicara juga dengan berbicara yang baik. Sebagai pendengar, apa informasi